Gak usah ngarang namanya. Pikiran nama aja, mikir-mikir. Lu siapa namanya? Nggak tahu nama sendiri. Masa? Astagfirullahaladzim. Siapa namanya? Saya Givari. Kamu Givari, kamu? Dia itu apa tuh? Apa? Rizky. Siapa namanya, Dek? Rizky. Kamu siapa? Prido. Kok Prido? Ketahuan bohong. Bisa nih bocah. Oh, ketahuan bohong ya? Apa ya namanya? Kita namanya Frido. Bosnya namanya siapa? Itu namanya Bosnya ada nggak di luar? nggak ada. Kamu disuruh siapa kesini? Bos. Bosnya namanya siapa sih? Gimana ceritanya masih bocil punya bos? Chandra. Bosnya. Tadi Afrido, ini Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih ibarat kertas yang putih. Memiliki potensi yang sama untuk menjadi lurus atau terjerumus. Kitalah yang memilih jalan mana yang dipilih, didasari dari petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Gaya hidup mempengaruhi manusia. Apabila tawazu, rendah hati, dan peduli, maka menjadi ciri akan ketaatan. Apabila angkuh, sombong, dan egois, maka menjadi ciri akan kesesatan. Tidak peduli sesama, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta agar tidak termasuk orang-orang yang durhaka terhadap Allah Ta'ala? Dikisahkan tabzir, seorang materialistik yang artinya sangat bergantung pada materi. Menganut paham materialisme atau pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dalam kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi yang paling utama tanpa mempedulikan halal dan haram. Dia awalnya orang biasa. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Enggak gitu. Kemudian dia berubah saat harta bergelimang. Dia tega menipu banyak orang hanya agar dirinya senang. Dia rela membohongi keluarga, gelap mata demi ambisi dunia. Halal haram sudah tak peduli, yang penting materi terpenuhi. Dialah tabzir yang mengira tak akan miskin. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Memamerkan harta yang sejatinya hanya titipan semata. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada epi, dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Namun, apalah daya jika Allah berkehendak. Dikarenakan sifat Allah yang Maha Kuasa. Penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Humajah ayat 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع
تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutomah. Tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di sisi lain, ada wanita bernama Tabzira, lahir sebagai orang kaya yang bergelimang harta. Terkesan hedonis karena kerap bersenang-senang dengan berbagai cara, tanpa memperdulikan norma-norma yang ada. Selain itu, Tabzira terkesan konsumtif, yang artinya kecenderungan untuk memiliki sesuatu atau belanja sesuatu secara berlebihan hanya untuk kesenangan. Sering sekali Tabzira memborong barang hanya ingin dilihat orang kaya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini sudah banyak dilupakan orang-orang beriman. Tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan yang baru, padahal yang lama masih dapat digunakan. Lebih buruk dari itu, ada juga yang membeli sesuatu tetapi hanya ditumpuk tanpa bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. Maka, sebagaimana orang beriman, waspadalah dengan rayuan dunia yang melalaikan. Jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia tetapi lupa bahwa ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Maka barang siapa mengisi dunianya dengan amal soleh, maka ia akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu di dunia dan akhirat. Tetapi jika menyia-nyiakan kehidupan dunia, tidak beramal soleh, maka ia akan kehilangan kebahagiaan di akhiratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-11 yang artinya, rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasai. Berdasar kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan hadis riwayat Nasai, maka cara agar terhindar dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minum yang halal juga baik zat makanan maupun cara mendapatkannya. Memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. Tidak memiliki sifat sombong. Kemudian kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Dan yang terakhir, tidak berperilaku hidup boros. Adapun hikmah atau manfaat menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur.
Yang ketiga, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan dan minum yang haram dan tidak baik. Yang keempat, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Dan yang ketujuh, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedang kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat ke-14 dan ke-15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya, mereka menyucikan diri, mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menunjukkan kehidupan akhirat. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa sajakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga, dan hartanya itu diperuntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat ke-16 dan ke-17 yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik, hedonis, dan konsumtif. Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia, tetapi rugi juga kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, bagi orang-orang yang bergaya hedonis dan konsumtif, tempatnya di neraka. Sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan mereka puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18 sampai ke 19, Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Pada ayat ini Allah menerangkan 4 macam nasihat dan petunjuk yang ditunjukkan kepada Qarun oleh kaumnya. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat. Petunjuk tersebut diantaranya nomor 1. Orang yang dianugerahkan oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, pembendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nasihat kedua, setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Sabda Nabi SAW, kerjakanlah seperti kerjanya orang-orang yang mengira akan hidup selamanya, dan waspadalah seperti akan mati besok. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar. Nasihat ketiga, setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Misalnya, membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya. Yang keempat, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat jahat kepada sama makhluk karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Simaklah kisah Qarun berikut ini yang mungkin akan menjadi contoh bagaimana balasan orang-orang yang sombong, kikir, dan tamak terhadap hartanya. Pasti kalian tahu bagaimana kisah Qarun. Ia adalah manusia yang sangat kaya raya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Harta kekayaannya sangat berlimpah, tetapi sombong, kikir, dan tamak terhadap harta. Karena kekayaan dan kesombongannya itu, ia tidak menyembah Tuhannya, tidak mau berbagi dengan sesama, dan zakat pun ia tak mau. Ia beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil kerja keras dirinya, tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Akibat ketamakan, keserakahan terhadap hartanya, Allah mengazabnya dengan menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam perut bumi. Kisah Qarun menggambarkan sikap orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan keserakahan yang selalu dipuja-puja sehingga melahirkan sikap kikir dan tamak. Selayaknya kita hidup di dunia itu tidak mengikuti jejak Qarun ya, tetapi kita jadikan dunia sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dengan menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب
المحسنين. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena kesungguhan, keikhlasan, keteguhan iman, dan kesabaran para pengikut Nabi yang terdahulu dalam menghadapi segala macam penderitaan dalam memperjuangkan kebenaran, maka Allah memberikan kepada mereka balasan dunia dan pahala yang setimpal di akhirat. Berikut ada doa yang dianjurkan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama dalam ketamakan terhadap harta dan sejenisnya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu adalah materialistik merupakan gaya hidup yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Kemudian hedonis adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka dan lupa bahwa ada kehidupan lain yaitu akhirat. Konsumtif adalah gaya hidup yang cenderung bersifat berlebihan terhadap dunia. Selanjutnya, cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, makan minum yang halal juga baik zat makanan maupun cara mendapatkannya, bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan sandang, papan, tidak berlebihan, tidak memiliki sifat sombong. Kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki Allah yang dianugerahkan, tidak berperilaku hidup boros, dan lain-lain. Manfaat menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut. Akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makanan dan minuman yang tidak baik, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Al-Quran Surat Al-A'la ayat ke-14 sampai ke-19 menerangkan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan salat. Sedang orang-orang yang hanya mementingkan dunia dengan melupakan akhirat tergolong orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77 memerintahkan agar manusia berusaha untuk dunia tetapi tidak melupakan akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran Surat Al-Imran ayat ke-148 memerintahkan untuk bersabar selama hidup, maka Allah memberikan kepada mereka balasan dunia dan pahala yang setimpal nanti di akhirat.